Sebuah minibus terbakar di Jalan Ahmad Yani, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Minggu dini hari. Peristiwa bermula saat mobil melaju kencang dari arah Kelapa Gading menuju Cawang. Kemudian mobil menabrak pembatas busway hingga terguling. Warga yang ada di lokasi berupaya membalikan mobil dan menyelamatkan pengemudi. Namun tiba-tiba mobil mengeluarkan api dan dengan cepat membesar. Sementara itu pengemudi yang ternyata dalam kondisi mabuk terluka ringan. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian dengan pengerahan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Macet, Pak. Inilah aksi arogan saat pengendara mobil mewah bernomor polisi kendaraan khusus RI25 berusaha menyerobot antrean di gerbang tol Cilandak Utama, Jakarta Selatan. Video yang dibagikan oleh salah satu akun media sosial ini pun viral. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya pun membenarkan adanya peristiwa tersebut. Namun polisi masih melakukan penyelidikan terkait keaslian nomor polisi khusus yang terpasang di kendaraan mewah itu. Benar kejadian tersebut terjadi di gerbang tol Cilandak Utama 2. Kode registrasi RI25 memang diperuntukkan untuk pejabat tinggi negara. Kemudian apakah TNKB dan NRKB tersebut asli atau palsu, kami masih menunggu konfirmasi dengan instansi terkait. Diketahui, mobil berplat nomor RI25 merupakan nomor polisi kendaraan khusus yang digunakan oleh pejabat tinggi negara. Aksi pengemudi yang menyerobot antrean kendaraan dinilai sangat membahayakan keselamatan hingga jadi salah satu penyebab kemacetan lalu lintas. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Selamat pagi pemirsa, menemani aktivitas Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Sebuah rekaman video yang memperlihatkan sebuah mobil melaju kencang lawan arah di tol Tangerang, Jakarta menjadi viral. Aksi berbahaya yang terjadi di sekitaran gerbang tol Benda kilometer 1 membuat pengendara lainnya panik dan terpaksa memperlambat laju kendaraannya untuk menghindari tabrakan. Hingga kini belum diketahui pasti siapa identitas pengemudi mobil tersebut dan apa motifnya. Petugas di lapangan masih melakukan pengejaran dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku yang membawa mobil yang putar balik tersebut. Polisi yang telah memiliki rekaman video telah menelusuri identitas kendaraan tersebut melalui data transaksi tol dan kamera CCTV. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Seorang pencuri sepeda motor babak belur diamuk massa di kawasan Pantai Papuma, Jember, Jawa Timur usai terpergok mencuri motor wisatawan. Beruntung polisi yang melakukan pos pengamanan di kawasan pantai itu sigap dan membawa pencuri ke pos pantai. Peristiwa berawal saat korban berbelanja di toko dan memarkirkan motornya. 5 menit usai berbelanja, motor korban telah hilang. Korban mencari informasi kepada warga sekitar dan berhasil menemukan pelaku. Penyampaian beberapa saksi bahwa tersangka melarikan diri ke arah selatan atau jalan tersebut adalah satu arah, sehingga warga beserta korban berbondong-bondong untuk mengamankan tersangka. Pelaku diamankan di Polsek Wuluhan berikut barang bukti sepeda motor yang dicurinya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.
Aksi pengeroyokan berujung perampokan oleh dua pria yang berpura-pura menjadi penumpang terhadap seorang sopir taksi online di Jalan Baji ATK Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV. Kedua pelaku menganiaya sopir dan berusaha merampas telepon seluler milik korban sebelum korban keluar dari kendaraan berlari menyelamatkan diri. Namun kedua pelaku terus mengejar dan kembali menganiaya korban berkali-kali di tepi jalan, hingga berhasil menggasak incarannya telepon seluler milik seorang sopir taksi online. Usai penyelidikan, tim Resmob di Treskrimum Polda Sulawesi Selatan mengidentifikasi salah satu terduga pelaku berinisial AP. Pelaku ditangkap saat sedang berada di tempat persembunyiannya di kawasan Panakukang. Pelaku mengaku hasil penjualan telepon seluler digunakan pelaku untuk berpesta minuman keras dan narkoba. Sampai di perjalanan mengantar ke arah bandara, terduga pelaku menghentikan taksi online tersebut dan langsung menganiaya terduga korban. Setelah itu korban mengakibatkan luka memar di bagian kepala dan lebam di beberapa bagian di pipi kanan dan kiri. Ini pelaku telah diserahkan ke Mapolsek Mamajang, sementara polisi masih mengejar satu orang pelaku lainnya yang telah diketahui identitasnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Udah. Videokan. Nggak bisa. Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Mandailing Natal menggerebek seorang ibu rumah tangga terduga bandar narkoba di rumahnya di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saat hendak ditangkap, terduga pelaku sempat melarikan diri ke belakang rumahnya dan sempat berusaha untuk membuang barang bukti narkoba jenis sabu yang tersimpan di dalam toples seberat 97,32 gram. Untuk mengelabui petugas, pelaku berpura-pura pingsan dan mengundang perhatian warga sekitar. Sejumlah warga pun melakukan penolakan dan perlawanan saat petugas hendak membawa pelaku ke puskesmas terdekat. Dengan himbauan informasi kami sampaikan, apabila pingsan kondisi tidak sehat kami bawa ke puskesmas. Namun ada penolakan dari masyarakat yang berusaha untuk melindungi, ya tidak memberikan akses untuk tersangka dibawa. Terduga pelaku berhasil melarikan diri lantaran petugas mendapatkan perlawanan dari masyarakat sekitar. Petugas masih melakukan pengejaran terhadap ibu rumah tangga tersebut dan telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang. Petugas lapas mengamankan seorang perempuan yang tengah hamil karena berusaha menyelundupkan narkoba ke dalam lapas Bance, Bandung, Jawa Barat. Karena dalam kondisi hamil, pelaku tidak diperiksa melalui X-ray dan body scanner, namun pemeriksaan secara manual. Dari pemeriksaan ini, petugas menemukan 8 paket sabu dan 20 butir obat keras yang disembunyikan di dalam bagian vital pelaku. Pelaku hendak mengunjungi warga binaan lapas berinisial MS yang merupakan narapidana kasus pencurian. Karena yang bersangkutan hamil besar, maka tidak dilakukan pemeriksaan lewat X-ray, lewat body scanner. Makanya kita melakukan pemeriksaan secara manual. Ditemukanlah bungkusan di sekitar payudara. Untuk memastikan dan membongkar sindikat peredaran narkoba di dalam lapas, petugas akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Mailan, iNews melaporkan. Warga digegerkan dengan penemuan sesosok jasad pria di sebuah kebun di Kampung Munjul, Desa Wantilan, Kecamatan Cipendoy, Subang, Jawa Barat. Polisi yang datang ke lokasi melakukan tempat kejadian untuk identifikasi korban. Jasad diketahui bernama Hengki Rumba, berusia 66 tahun, ditemukan pertama kali oleh warga yang pulang dari kebun nangka. Saat ditemukan, korban dengan kondisi penuh luka senjata tajam di leher dan wajah. Polisi masih melakukan penyelidikan apakah korban sengaja dibuang di lokasi atau pembunuhan juga dilakukan di TKP. Kondisi di wajah itu ada bekas-bekas sayatan, bekas benda tajam. Kasus penemuan jasad ini ditangani tim Satreskrim Polres Subang. Sementara korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi.
Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda melaporkan. Operasi pencarian korban tenggelamnya kapal wisata KM Putri Sakinah membuahkan hasil. Pada hari ke-10, tim SAR gabungan menemukan satu jenazah yang diduga Martin Carreras Fernando, warga negara asing asal Spanyol sekaligus pelatih klub sepak bola Valencia Femenino B. Jenazah ditemukan mengapung di perairan Taman Nasional Komodo, tepatnya di antara Pulau Serai dan Pulau Rinca. Jenazah kemudian dievakuasi ke Pelabuhan Marina Labuan Bajo dan selanjutnya dibawa ke RSUD Komodo untuk menjalani proses identifikasi lebih lanjut. Sebelumnya, tim SAR gabungan telah memperpanjang operasi SAR selama 3 hari setelah tahap pencarian awal 7 hari belum membuahkan hasil maksimal. Ada mengambang di perairan di perairan Rica kurang lebih sekitar 1 nautical mile. Dalam kondisi meninggal oleh kapal KPJ 2007. KM Putri Sakinah tenggelam pada Jumat 26 Desember 2025 saat berlayar dari Pulau Kambing menuju Pulau Komodo, tepatnya di perairan Selat Padat. Kapal tersebut bermuatan 11 orang, 7 diantaranya selamat. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, tim liputan Anyus melaporkan. Seorang pria bingung dikarenakan rumahnya ramai dengan orang dan keluarganya menangis histeris. Ternyata terdapat kesalahpahaman bahwa pihak keluarga mendapatkan informasi anaknya meninggal karena laka lantas. Sang anak muncul saat keluarga melakukan prosesi pemandian jenazah. Kejadian ini terjadi di Kecamatan Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur dan viral di media sosial. Keluarga dengan pihak rumah sakit karena memang keduanya tidak membawa identitas sehingga salah mengambil jenazah. Ketika sudah dimandikan, sudah disucikan, ternyata putranya pulang dalam keadaan hidup sehingga jenazahnya dikembalikan ke puskesmas. Sebelumnya, kecelakaan terjadi di Jalan Raya Gambirono, Bangsal Sari, Jember, di mana truk menabrak sepeda motor sehingga 2 orang tewas. Kedua korban tewas tidak membawa tanda pengenal sehingga sulit diidentifikasi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Loh, sopirnya tidak apa-apa. Saya ini, ya sudah apa-apa, ikut cat. Pasca banjir bandang melanda Aceh, muncul fenomena gelembung gas di pinggir sungai Desa Gunung Cut, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Warga yang berada di lokasi mencoba membakar dengan korek api untuk memastikan gelembung tersebut. Benar saja, api tiba-tiba membesar. Gelembung gas ini muncul sudah 2 hari lalu. Pihak kepolisian telah turun ke lokasi untuk mengamankan titik gelembung gas sehingga tidak didekati oleh warga. Kita akan mendatangkan tim ahli dulu untuk menyelidiki sebenarnya apa ini. Apa benar gas atau jenis apa yang keluar ini. Ya, kita menghimbau supaya masyarakat ya berhati-hati ya, karena kita belum tahu apa sebenarnya ini. Ada sekitar 5 titik gelembung di pinggir sungai tersebut yang sebelumnya terkena banjir bandang pada 26 November 2025 lalu. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya akan mendatangkan tim ahli untuk menyelidiki dan memastikan gelembung gas tersebut. Warga diminta tidak lagi mendekati lokasi tersebut. Dari Aceh, Absyah, iNews melaporkan. Beranjak dulu pemirsa, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi.
Iya, siapa yang tidak suka dengan kuliner ikan? Nah, di salah satu tempat pemancingan ikan sudah sejak 5 tahun terakhir merambah bisnis kuliner dengan menjajakan olahan ikan nila segar. Kuliner yang terkenal di tempat ini yakni nila nyat-nyat. Dibuat dengan ikan segar yang langsung ditangkap saat ada pemesan. Dan proses pembuatannya sendiri sangat mudah loh. Ikan yang sudah ditangkap lalu dibersihkan dan digoreng hingga sedikit garing. Sambil menggoreng, kita siapkan bumbu-bumbu rempahnya seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe, cabai, lengkuas, serta bumbu rahasia khas warung ini. Setelah itu, ikan dimasak bersama dengan bumbu rempah atau base genep hingga bumbunya meresap sempurna ke dalam ikan. Dan biasanya, nila nyat-nyat dipadukan dengan daun kelor dan daun singkong. Ini dia nila nyat-nyat yang rasanya gurih dan nikmat, ditemani dengan sambal mata, kacang goreng, dan sepiring nasi putih hangat. Satu porsi nila nyat-nyat sayur daun singkong kelor dijual seharga Rp40.000 hingga Rp50.000 tergantung ukuran ikannya. Oh, kalau untuk sayur memang kita inspirasinya sendiri nyoba-nyoba. Pertamanya kan kadang kita dulu pernah beli nyoba nyat-nyat di mana-mana kan nggak ada sayur. Makanya saya kebetulan orang tua adik saya tanam singkong. Saya coba manfaatkan daunnya, daun singkong sama daun kelor. Gimana pemirsa? Anda tertarik mencicipi nila nyat-nyat? Anda bisa datang ke warung ini yang menyajikan beragam kuliner lainnya. Dari Karangasem, Bali, Yunda Ariesta, iNews melaporkan. Konser musik dan perayaan Tahun Baru 2026, Sorak Sorai Fest, sukses digelar selama 3 hari di Istana Anak Taman Mini Indonesia Indah. Sepanjang penyelenggaraan, Sorak Sorai Fest 2025 menampilkan deretan musisi nasional lintas genre, antara lain Bara Suara, Tip X, Viaratel, Slang, dan masih banyak lainnya. Pada penyelenggaraan tahun ini, PT Gebiar Komunikasi selaku penyelenggara Sorak Sorai Fest menunjuk MNC Life, perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group, dan anak perusahaan PT MNC Capital Indonesia Tbk sebagai mitra resmi perlindungan asuransi kecelakaan diri para penonton selama konser berlangsung. MNC Live kali ini hadir di Sorak Sorai Festival 2025 yang merupakan acara rutin tahunan menyambut tahun baru di Taman Mini Indonesia Indah, di mana MNC Live sebagai mitra resmi pelindungan asuransi jiwa untuk penonton, sehingga para penonton dapat menikmati acara dengan aman, nyaman. Karena kami percaya bahwa MNC Live ini juga akan memberikan satu komitmen yang tinggi kepada kegiatan kami untuk sebagai salah satu asuransi yang melindungi para pengunjung kami nantinya gitu. Dengan pelindungan asuransi MNC Life ini memberikan rasa aman bagi penonton untuk mengikuti seluruh rangkaian acara, mulai dari bazar UMKM, aktivasi brand, hingga zona komunitas. Yang kita harapkan itu kita mau pengunjung tuh bahagia ya, bisa datang ke acara kita, bisa mensupport juga UMKM juga kita undang ya kan, supaya kita bisa membantu ekonomi untuk lokal-lokal juga. Melalui kolaborasi antara PT Gebiar Komunikasi dan MNC Life, Sorak Sorai Fest 2025 menutup rangkaian perayaan akhir tahun dengan sukses, menghadirkan hiburan berkualitas sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan dalam setiap momen kehidupan. Dari Jakarta, Amrin Narida, Suryalis Santoso, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Pemirsa GTV, semakin mudah mendapatkan informasi terkini dari penjuru negeri. Cukup scan QR Code di layar TV Anda untuk menyaksikan buletin iNews. Saksikan tayangan GTV di mana saja melalui RCTI Plus. Selamat pagi dan sampai jumpa.